Sejumlah remaja dan anak-anak pengungsi Rohingya di Medan, Sumatera Utara mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Mereka antusias mengikuti pelatihan yang diberikan oleh International Organization for Migration atau IOM tersebut. Berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan diberikan kepada para pengungsi Rohingya di posko pengungsian Hotel Baraspati, Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Di antaranya pendidikan dasar bahasa Inggris untuk anak dan remaja pengungsi Rohingya. Pelatihan ini bertujuan agar anak-anak para pengungsi Rohingya dapat berkomunikasi dengan baik bila ditampung oleh negara ketiga. Pelatihan yang diadakan sekali seminggu ini sudah berlangsung selama setahun lebih. Belajar bahasa Inggris. Senang bisa bahasa Inggris? Senang. Udah lama? Iya, udah lama. Udah ada berapa lama belajar bahasa Inggrisnya? Udah 1 tahun, 8 bulan. Pelatihan dan pendidikan bagi anak ini merupakan agenda dari IOM atau International Organization for Migration. Seluruh pengungsi terutama anak-anak harus mendapat pelatihan dan pendidikan dasar bahasa Inggris. Saya sedang ngajar-ngajar anak-anak dari Myanmar, mereka imigran di sini. Karena saya dari IOM, kita memang diminta ngajarin mereka untuk ngajar anak-anak yang ngajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang basic untuk anak-anak. Selain pendidikan bahasa Inggris, para pengungsi Rohingya ini juga mendapat pelatihan keterampilan lainnya. Resi Erlangga, Medan. Ini koresponden Yan Prambudi berada di kamp pengungsian Rohingya di Medan, Sumatera Utara. Yan, tadi kita lihat anak-anak pengungsi yang belajar bahasa Inggris tujuannya adalah agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik di negara ketiga yang nanti akan menjadi tujuan mereka. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana kelanjutan nasib mereka jika 6 bulan ke depan belum ada negara ketiga yang mau menampung mereka? Iya Eva, perlu saya jelaskan dulu, saat ini saya berada di lokasi penampungan Baraspati, salah satu lokasi penampungan bagi para pengungsi Rohingya yang berada di kota Medan. Dan masih ada sejumlah lokasi penampungan lagi yang selama ini menampung para pengungsi asal Myanmar ini selama beberapa tahun terakhir. Dan khusus untuk lokasi ini, lokasi Baraspati ini ada 186 pengungsi saat ini yang berada di sini dan sebagian besar merupakan pindahan dari lokasi penampungan di Aceh yang dipindahkan ke Medan untuk proses verifikasi dari negara ketiga. Memang benar mereka diberikan izin untuk tinggal di kota Medan selama 6 bulan untuk menjalani proses verifikasi tersebut dan diharapkan dalam 6 bulan tersebut mereka sudah bisa mendapatkan negara baru, negara yang mau menerima mereka sebagai untuk mengikuti proses sehingga mereka bisa menjadi warga negara di sana. Namun jika dalam 6 bulan proses tersebut belum rampung, maka kantor imigrasi Polonia, kelas 1 Polonia maksud saya, yang bertanggung jawab mengawasi mereka di kota Medan ini akan menyerahkan kembali mereka kepada kantor imigrasi Langsa dan juga kantor imigrasi Lok Sumawe di Aceh yang sebelumnya mengawasi mereka ketika berada di Aceh. Perlu juga diketahui bahwa para pengungsi Rohingya yang dipindahkan dari lokasi penampungan di Aceh ini sudah berada di Indonesia sejak Mei 2015. Jadi sudah lebih dari setahun mereka berada di Aceh dan sekarang mereka menjalani proses verifikasi untuk mendapatkan negara ketiga yang mau menampung mereka. Tentu harapan mereka sangat besar terhadap proses verifikasi ini dan informasi yang saya terima saat ini negara Amerika Serikat sudah menyatakan bersedia menampung para pengungsi Rohingya yang berasal dari lokasi penampungan Aceh. Namun tetap harus ada proses verifikasi yang informasinya dibagi kepada 3 tahap. Ada tahap wawancara pertama dan kedua, selanjutnya ada tes kesehatan. Dan untuk para pengungsi yang saat ini berada di lokasi Baraspati ini, semuanya sudah menjalani wawancara tahap pertama dan kini menunggu untuk proses selanjutnya wawancara tahap kedua. Dan jika memang prosesnya berjalan lancar, maka mereka akan mengikuti tes kesehatan. Desember nanti akan ada puluhan lagi yang masih tertinggal di lokasi penampungan di Aceh yang akan dipindahkan juga ke kota Medan untuk menjalani proses yang sama. Eva. Iya, Ian, tadi Anda katakan sudah setahun lebih para pengungsi ini berada di Indonesia. Artinya sudah banyak tentunya bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bisa Anda gambarkan, selain tempat tinggal, tentunya ada juga bantuan tadi memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak pengungsi. Apa saja bantuan yang sudah diberikan kepada mereka?
Ya Eva, secara formalnya, secara resminya ada 3 lembaga yang bertanggung jawab atas kehadiran para pengungsi Rohingya ini di Indonesia maupun di Kota Medan dan di Aceh. Ada organisasi migrasi internasional atau IOM yang tadi berwenang atau bertugas bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pengungsi selama berada di Indonesia. Artinya ketika mereka sudah dinyatakan atau statusnya sudah dinyatakan sebagai pengungsi, maka mereka akan diberikan sejumlah kebutuhan dasar mereka akan difasilitasi oleh IOM ini dengan memberikan misalnya kebutuhan makan, kemudian kebutuhan air, tempat bermukim, dan kebutuhan lain termasuk seperti tadi beberapa keterampilan yang diberikan untuk membekali mereka saat nanti akan memperoleh negara ketiga. Kemudian ada UNHCR yang berwenang untuk berwenang terhadap status mereka, artinya memverifikasi apakah mereka pengungsi, benar pengungsi atau tidak. Untuk selanjutnya juga memberikan fasilitasi agar mereka bisa diwawancara atau diverifikasi oleh negara ketiga. Dan pemerintah Indonesia atau pemerintah Kota Medan dalam hal ini imigrasi tentunya hanya bertugas mengawasi para pengungsi ini dan tidak memberikan bantuan atau anggaran dana kepada mereka. Jadi tugas pemerintah hanya memberikan izin dan juga mengawasi para pengungsi ini. Sementara itu di luar 3 lembaga tadi tentu selama bertahun-tahun ini ada banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan juga lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang umumnya adalah bantuan-bantuan berupa bahan makanan dan berbagai hal lainnya. Namun memang beberapa tahun terakhir bantuan tersebut sudah mulai berkurang dan saat ini yang bertanggung jawab secara berwenang untuk memberikan bantuan kepada mereka adalah IOM atau lembaga atau organisasi migrasi internasional. Eva. Baiklah, Yan Prabudi, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.